Shalom Pure People, welcome back to podcast Pure Talks. Nah, balik lagi nih dengan gue sekarang jadi host untuk kalian untuk podcast hari ini. Tapi tenang aja, hari ini kalian akan kedatangan melihat wajah baru dari host Pure Talks ini. Nah, kita akan kedatangan host baru. Nah, hostnya ini tuh perempuan. Tapi nggak perlu lama, gue mau panggil namanya Angel. Boleh Angel? Nah. Hai Pure People. Oke, kenalin ya, nama aku Angelina Albright, biasanya dipanggil Angel. Jadi aku adalah wajah yang akan menghiasi beberapa podcast Lumina ke depannya. Mantap Angel, asik nih. Sekarang Bella udah punya teman untuk host perempuan di Pure Talks. Ada Angel sekarang. Nah, kamu kan host baru nih. Aku mau nanya, kira-kira kamu tahu nggak nih hari ini kita akan ngebahas tentang tema apa? Aduh, hari ini kita bahas tema apa ya kok? Nah, aku mau tahu nih. Jadi hari ini kita akan membahas tema tentang being God creation atau menjadi ciptaannya Tuhan. Oke, sip. By the way nih, aku mau nanya, being God's creation itu ngapain tuh kok? Apa? Nah, tentunya adalah kita menjadi ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita pasti punya privilege, ada namanya privilege sebagai ciptaan Tuhan. Yang tentunya kita akan membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan. Meskipun mereka berdua sama-sama ciptaan Tuhan, tapi kita punya satu hal yang dimana itu di atas dari mereka berdua gitu. Nah, kayak Pak, untuk mengingetin lagi bahwa ini podcast Pure Talks. Jadi ini ada podcast interaktif, jadi kalian bisa berinteraksi dengan kita para host dan juga untuk guest star-nya. Kalian tinggal tanya aja di kolom live comment yang ada di sebelah. Dan kalian juga, misalnya pun kalian tidak nonton hari ini, kalian bisa nonton untuk streaming di lain waktu. Tapi sebelumnya nih, sebelum mulai ke guest star, aku mau nanya dong ke Pure People. Gimana first impression kalian terhadap Angel nih? Boleh chat di kolom komentar, kalian chatnya mungkin, wah cantik, wah keren, atau gimana? Atau kalian mau jadi host, aku mau. Gitu. Boleh nih semua. Nah, tapi sekarang kita akan ngebahas si tema ini nih, Being God Creation ini bersama ada guest star kita juga. Nah, guest star kita juga perempuan. Boleh, guest kita namanya adalah Judith. Halo semuanya. Halo Judith. Halo Angel. Halo Kopeng. Halo semuanya. Halo, susah emang nama saya agak susah dipanggil sebetulnya. Iya benar. Nah, aku mau nanya nih, Judith sekarang lagi kesibukannya apa nih? Aku latar belakang kenalan dulu boleh? Iya, aku mahasiswa juga sama kayak teman-teman Pure People ya di Semarang di Universitas Diponegoro gitu. Wow, Undi. Kayaknya kuliah sih. Ya. Mantap, layanan kuliahan nih sekarang. Iya. Oke. Lanjut ya. Oke, kalau gitu ini akan ada sedikit permainan. Aku pengen langsung nantang Judith untuk main games. Namanya games jawab cepat. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam 5 detik. Nah, nanti bakal ada countdown jadi untuk Judith sendiri nggak boleh curang ya, dan harus diingat-ingat juga pertanyaannya. Okay. Kamu udah siap belum nih Judith? Panik siap. Oke, siap. lumayan. Oke. Oke, kita mulai pertanyaannya. Oke, kalau gitu, sebutkan 3 privilege yang menurut kamu paling wah sebagai manusia. Boleh mungkin countdown-nya? Punya talenta, punya hikmat, punya hati nurani. Widih, keren. Punya hikmat, punya talenta, punya hati nurani. Oke. Ini adalah privilege yang kamu rasakan mungkin dikasih oleh Tuhan. Iya, benar-benar banget. Dari 3 privilege ini nih, tadi udah kamu sebutin dong satu yang dari privilege itu yang ada momen paling memorable dalam hidup kamu. Hikmat sih, karena kalau aku merasa hikmat itu dipakai setiap saat ya, dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam aku bertindak, dalam aku melakukan sesuatu, dalam aku melakukan apapun itu, kalau bisa aku selalu mengawali hari itu dengan meminta hikmat dari Tuhan gitu sih. Karena kalau ada hikmat dari Tuhan, ya kita diminimalisir gitulah dari perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Oke, mantap. Oke, kita langsung nih ke pertanyaan selanjutnya.
Oke. Nah, tadi kan ada 3 nih privilege yang dirasain sama Judith gitu kan ya. Boleh nggak sih dari adanya privilege itu, aku pengen tahu nih apa sih yang harus kita jalankan dan lakukan ketika kita udah sadar nih value dari privilege yang kita miliki. Kalau misal kita punya privilege itu sebenarnya value-nya itu sebisa mungkin ya, karena kita udah dikasih privilege, itu kan sebuah hak istimewa yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma gitu ya, secara gratis gitu kan, free ya. Kita harus memanfaatkan privilege itu dengan sebaik-baiknya gitu, untuk kemuliaan nama Tuhan sih, dengan apa yang kita miliki gitu ya. Dan jangan sampai apa yang kita lakukan itu keluarlah dari batas kehendak Tuhan gitu, sebisa mungkin seturut dengan kehendaknya. Terus kalau misal menurut aku lagi ya, kadang itu kita itu masih suka kompromi gitu, kompromi yang namanya sama dosa gitu kan, yaitu value-nya itu kayak janganlah gitu ada nilai, kita itu nggak mau kompromi gitu, pegang prinsip, pegang value, kalau kita itu nggak mau kompromi sama ya itulah perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Oke, mantap sekali, keren jawabannya. Nah, tadi kan kamu udah nanya nih tentang 3 privilege. Kita udah nanya tentang 3 privilege, ada kerja memorable juga. Nah, aku nanya, privilege apa yang pernah kamu sadari itu kalau menggambarkan kalau itu benar-benar emang dari Tuhan gitu loh, pemberian Tuhan dari kamu, di luar dari 3 privilege yang tadi udah kamu sebutin. Ada lagi nggak nih misalnya yang paling wow banget? Yang paling wow banget itu privilege mungkin keluarga ya, keluarga. Jadi aku merasa keluargaku tuh merupakan privilegeku, karena dimana aku merasa di keluargaku ini aku sangat-sangat bersyukur dengan aku dilahirkan di keluargaku gitu, keluarga yang punya iman Kristiani yang kuat, keluarga yang emang mengajarkan aku dan menuntun aku untuk mengikut Yesus gitu loh, untuk setia sama Tuhan. Jadi aku punya teladan gitu di keluargaku tuh, banyak sekali teladan-teladan orang-orang dari orang tuaku sendiri, bahkan saudara-saudaraku tuh teladan baik gitu, teladan imannya itu sangat-sangat aku sangat aku teladani gitu sih. Jadi itu salah satu privilege ya bagi aku. Gitu. Oke. Kembali lanjut ya. Oke, nah kalau gitu aku boleh minta Judith untuk sebutkan 3 kata buat nggak minder sama orang lain gitu. Dan kenapa nih 3 kata itu menjadi alasan buat Judith? 3 kata ya. Bentar. 3 kata: percaya diri, kamu berharga di mata Tuhan. 3 kata ya. Percaya diri, berharga, satu lagi kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling diberkati. Aduh, kenapa muka malu? Aduh, 3 kata ya harusnya. Aduh, itu lebih dari 3 kata. Nggak apa-apa. Ada nggak ada alasannya kenapa kamu memberikan kata-kata tersebut? Kalau percaya diri pasti kan ya hubungannya minder, pasti lawan kata dari minder aja kan percaya diri gitu kan ya. Jadi udah pastilah percaya diri itu termasuk gitu, confident. Terus kamu berharga itu kan membuat kita, oh aku itu berharga gitu, membuat aku punya nilai, membuat aku punya value gitu di hadapan, walaupun gak di hadapan manusia gitu ya. Jadi lebih membuat percaya diri lah sih, nggak minder. Terus sama yang satunya ciptaan Tuhan yang diberkati. Kalau aku percaya sih kalau orang yang diberkati itu sama Tuhan, pasti kalau misal kita mengandalkan Tuhan, percaya kita apa yang kita lakukan itu dibuat sama Tuhan itu berhasil gitu kan. Jadi jangan minder sih gitu. Oke, mantap, keren. Oke, ya. Oke, kalau gitu aku pengen sedikit ini nih
curhat nih kan, aku pernah nih kan minder gitu ya, karena aku tuh suka nyanyi, tapi ada temen aku yang lebih bagus gitu, dan lebih pede gitu kalau nyanyi. Nah kalau menurut Judith nih, pernah nggak sih punya teman yang kayak aku gitu, dan apa yang pengen Judith bilang ke dia? Banyak sih, bahkan sebenarnya kalau aku boleh curhat juga tuh, diriku juga masih mengalami kadang-kadang ya, di beberapa situasi gitu-gitu, aku juga sering mengalami hal itu gitu loh. Kayak aku melihat orang lain yang lebih berhasil, lebih sukses, dan itu kadang insecure, membuat mindernya tuh jadi meningkat gitu ya. Terus kalau mungkin yang bisa aku bilang kepada temanku yang mengalami itu dan juga bahkan ke diriku sendiri sih, yaitu sih kalau kamu itu berharga gitu kan. Aku jadi inget sih kayak ceritanya Daud, tahu nggak sih cerita Daud yang dia itu kan, Daud ini kan seorang yang sebenarnya kalau sama manusia itu, sama keluarganya sendiri bahkan itu tuh kayak kurang dipandang gitu loh, dipandang sebelah mata gitu kan, bahkan sama bangsanya sendiri, bangsa Israel pada waktu itu kan juga kayak apa ya, memandang Daud ini sebelah mata. Tapi tuh Daud itu terus mengandalkan Tuhan gitu. Dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dia mengandalkan hikmat dari Tuhan, dan Tuhan itu akhirnya menyertai Daud dan membuat Daud berhasil gitu, membuat Daud menang. Waktu itu kan tau lah pasti cerita Daud sama Goliat kan ya. Di situ kan kan Goliat itu kan kalau secara fisik, secara kasat mata pasti kita bakal bilang Goliat itu yang menang. Tapi karena Daud itu mengandalkan Tuhan, jadi karena ada penyertaan Tuhan di situ, ada campur tangan Tuhan, itu kan Daud menang gitu kan. Nah itu mungkin yang bisa aku bilang sih sama diriku sendiri. Mungkin saat ini kamu minder, kamu belum bisa sukses kayak dia, kamu belum bisa mencapai titik seperti dia gitu, sama yang orang lain itu. Temanku juga mungkin yang merasa minder itu, Angel gitu, misal merasa minder juga bisa berpikir kalau oh ya aku saat ini mungkin belum ada di posisi itu, tapi coba aku berusaha memperbaiki diri, belajar dan terus mengandalkan Tuhan gitu, meminta kekuatan, meminta pertolongan dari Tuhan. Aku sih yakin suatu saat mungkin kita bisa di posisi itu dan bahkan lebih gitu. Dan tentunya karena kita anak Tuhan, dan kalau kita sudah mencapai itu pastinya kita bisa memuliakan nama Tuhan gitu ya. Oke, wow, sangat roti sekali ya, dimakannya enak nih. Insight maksudnya insightful sekali gitu. Oke, tapi aku sempat baca-baca juga nih, kita maksudnya secara privilege yang kita Tuhan berikan kepada diri kita, ada yang namanya kita bisa dekatkan diri atau bisa kita kenal pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan suatu privilege gitu kan. Kalau menurut diri sendiri itu benar nggak sih yang kayak maksudnya kayak gitu, kita emang benar-benar sudah dipilih gitu sama Tuhan gitu? Bener sih, kalau aku setuju banget ya, karena sebenarnya kayak ada ayat kan di Alkitab itu, Yohanes itu kalau tahu tuh ayat Yohanes 15 pasal 15 ayat ke 16 itu tuh, di situ dikatakan kalau bukan aku yang memilih, itu ada di layar tuh ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu gitu kan. Nah, di sini dari ayat itu aja udah secara jelas kalau sebenarnya tuh bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya mungkin kayak aku mungkin kalau ada teman yang mungkin awal dari lahir itu bukan dari keluarga Kristen, itu mungkin benar-benar merasakan sensasi saat Tuhan menyentuh hatinya dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi, karena mungkin aku dari lahir udah beragama Kristen gitu ya, jadi pengalaman spiritual itu baru ada itu saat aku bertumbuh sih. Jadi aku lahir jadi Kristen pun itu belum langsung aku otomatis percaya sama Tuhan gitu kan. Itu kan kayak aku proses gitu, tahap demi tahap, dengan aku melihat teladan iman dari orang tua dan lain sebagainya. Terus aku akhirnya aku bisa benar-benar percaya gitu sama Tuhan Yesus. Nah,
itu sih privilege banget. Dan di situ kan juga dikatakan kalau di ayat itu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah kan. Tuhan selalu mengajarkan supaya anak-anaknya itu berbuah gitu kan, menghasilkan berkat dan diberkati untuk menjadi berkat gitu kan. Ya betul banget. Oke, kalau gitu aku mau lanjut nanya lagi nih. Dengan adanya privilege itu, nah apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan lagi gitu, bisa kita improve lagi ketika kita menyadari value dari privilege atau talenta yang kita miliki untuk sekitar kita gitu. Pastinya kalau yang menurut aku ya, kalau untuk sekitar kita ya, kita itu sih menyebarkan kasih Tuhan gitu ya kan. Kalau ada ayat Alkitab itu aku agak lupa sih ayatnya tepatnya di mana, pokoknya tuh karena dia yang pertama kali mencintai kita, mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang lain gitu kan. Nah dari situ karena kita udah dikasih privilege sama Tuhan, dikasih privilege untuk mengikut Tuhan, untuk dikasih Tuhan, untuk mendapatkan berkat, mendapatkan penyertaan itu, ya kita bisa sebarkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar gitu kan. Jangan di-keep sendirilah, tapi kita juga memberkati orang lain gitu. Oh ya, aku pengen tanya sih, kalau dari kalian berdua gimana nih? Menurut kalian privilege Tuhan yang buat kalian itu apa? Bisa dijawab? Mau siapa dulu? Aku apa mau Angel dulu? Judit, boleh? Pilih dulu. Aku apa? Kopeung dulu. Oke. Kopeung dulu. Kalau menurut aku privilege yang Tuhan berikan tadi, aku setuju juga ya, karena yang kamu bilang tadi, yang pertama yang kita tuh sebenarnya udah dipilih oleh Tuhan, dan kita emang dan kita juga punya privilege untuk bisa mengenal Tuhan tuh lebih jauh lagi, karena maksudnya kayak tidak semua orang tuh juga ada kesempatan seperti itu gitu kan. Tapi ini kan dalam konteksnya kita emang sudah di dalam Tuhan, kita agama kita maksudnya bukan mau katakan maksud aku kita udah kenal Tuhan, jadi kita punya lebih jauh lagi gimana kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan juga aku merasa bahwa privilege itu juga bisa dari Tuhan memberikan talenta, karena menurut aku talenta itu mungkin setiap orang beda-beda dan juga ada mungkin yang sama, tapi tetap aja itu suatu privilege yang Tuhan berikan dibanding kita dengan orang lain gitu. Kalau dari aku sih itu. Kalau Angel gimana? Nah, kalau dari aku sama nih yang kayak Judi sebelumnya bilang gitu ya, bahwa dari awal tuh kita udah mengenal Tuhan gitu ya. Nah, jadi aku rasa dari situ aja kita tuh udah banyak banget hal-hal yang kita bisa belajar dari situ gitu. Bisa kita dengan melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Dan juga dari yang Kopeung bilang gitu, dari talenta itu juga termasuk privilege. Jadi talenta itu kalau bisa kita sebarin jadi hal-hal yang baik. Gitu. Aku mau nanya lagi deh. Iya. Sorry potong. Saya kan dibilang di ayat kita bahwa ini kita diskusi aja ya. Menghasilkan buah dan buah itu jadi tetap. Kamu menurut kamu nih ya, dari talenta itu yang Tuhan berikan, bisa nggak jadi buah buat orang lain? Bisa banget dong. Kan kayak cerita di Alkitab, pasti kita waktu sekolah minggu udah pada banyak yang tahu kan yang tentang talenta yang ditinggalkan sama seorang majikan kepada hamba-hambanya itu kan. Dari situ yang punya talenta 5 terus berbuah menjadi banyak jadi 10, dan itu kan di situ pasti bisa banget sih, kayak kalau talenta itu terus dikembangkan dan bahkan bisa berguna gitu, bukan buat hanya diri sendiri tapi juga bisa buat orang lain, itu kan sama aja dengan berbuah gitu sih. Kalau aku mau tanya deh, talenta Kopeung sama Angel apa deh, kalau boleh spill gitu. Mau siapa dulu? Mau siapa dulu, Judit? Boleh Kopeung dulu deh. Angel dulu deh. Gantian. Angel dulu. Aku apa ya? Mungkin talenta yang diberikan Tuhan bisa nyanyi. Jadi aku ya, jadi apa ya, talenta itu kan bisa nyanyi ini aku pakai juga untuk jadi WL gitu kan. Gitu. Paling talenta apa itu sih saat ini. Mantap, keren. Jadi bisa untuk melayani Tuhan gitu ya? Yap.
Kalau Kopeung, Kalau aku jujur, aku kan tahu ini, aku tuh dari tes tentang minat dan bakat dulu, FK Iya. sekolah kan pasti pernah kan. iya. Dan beberapa kali tes pun aku selalu keluarnya hasilnya adalah persuasif. Jadi talenta aku mungkin lebih cara gimana ngajak orang atau lebih ke public speaking. Meskipun aku merasa kayaknya public speaking gue nggak sebagus gitu deh. Gue kayaknya tidak sewah gitu. Tapi aku merasa juga bahwa di sisi lain aku merasa bahwa ya itu talenta gue. Gue berapa kali kayak ngobrol sama orang gitu, semua orang bukannya terhasut sama aku gitu kan persuasif aku bagus, tapi aku bisa loh buat bawa dia atau ngajak diskusi sama orang itu, jadi dia kayak oh begitu ya. Jadi dia orangnya lebih termotivasi gitu. Itu yang aku rasain dan yang aku pernah lakuin ke orang lain. Oke. Keren. Nah kalau kamu sendiri, Eh, Ya, kalau bener aku nih. sendiri mungkin sama sih, hampir sama kayak Kopeung gitu. Jadi aku emang orangnya kan suka ngomong gitu kan ya. Suka sih kalau interaksi gitu sama orang lain, walaupun awal-awalnya biasalah malu-malu gitu, tapi kalau udah kenal ya itu mungkin itu juga bisa jadi talentaku sih, kayak mungkin aku orangnya gampang untuk bergaul, jadi kayak dan aku bisa kayak apa ya, memberikan mungkin dari apa yang aku omongin itu bisa kasih jadi motivasi buat orang lain gitu sih. Mungkin juga itu sebuah talenta kali ya. Gitu. Ternyata kita Sama sama. kalau iya. Kalau aku itu sih mungkin kalau aku di gereja itu kan aku pernah pelayanan itu kan yang apa nari gitu kan, tamborin kalau tahu gitu. Itu aku juga kayaknya talentaku tuh badanku tuh lumayan lentur gitu loh. Itu badanku lentur gitu. Jadi kan bisa ya itu untuk pelayanan kalau di gereja ya itu. Itu lentur emang dilatih apa kamu ikut yoga? Itu emang kayaknya lentur. Iya, nggak tahu sih itu. Ya ikut yoga juga jadi lentur gitu. Tambah lentur. Oh, tambah lentur. Oke, keren. Oke. Enjoy ternyata mati. Jadi Enjoy tuh ngomongnya gini. Kan tadi Judith bilang punya talenta jadi kayak aku bisa ngobrol sama orang, bisa kenal orang, dan juga ada talenta badannya lentur nih, bisa ikut tamborin. Nah, tapi pasti ada orang juga yang punya talenta yang sama. Nah, ini akan balik lagi ke diskusi kita yang awal, bahwa kamu pernah merasa minder nggak dengan hal seperti itu? Kok dia kayak tamborinnya lebih jago nih, lebih lentur dari gua gitu. Pastinya pernah banget sih ya. Tapi kalau tamborin ya, kalau di konteks tamborin itu karena mungkin apa ya, pelayanan di gereja gitu kan ya, jadi bukan yang ajang kompetisi dan ajang bagus-bagusan gitu sih. Jadi kalau ditaburin aku kurang merasa seperti itu sih, maksudnya kurang merasa merasa membandingkan diri dengan orang lain karena konteksnya kan pelayanan gitu. Cuma kalau untuk skill yang tadi public speaking gitu, emang sih aku juga sering merasa kayak kalau aku melihat orang gitu kan kayak ih jago banget ya ngomongnya, ya merasa minder juga gitu kadang. Tapi ya kita terus ya tadi yang aku bilang sih kayak mungkin kalau orang lain mandang kita sebelah mata, tapi belum tentu Tuhan memandang kita sebelah mata gitu. Jadi ya kita sebagai anak Tuhan ya kalau bisa ya berusaha terus sih, jangan pantang menyerah gitu kan ya, berusaha memperbaiki diri. Kalau mungkin kayak merasa oh aku udah punya bakat di situ, oke. Aku terus gali, aku terus belajar dari orang lain, belajar sendiri dan lain sebagainya gitu, dan terus mengandalkan Tuhan gitu ya, berdoa minta pertolongan, minta kekuatan, minta dimampukan gitu. Keren. Tadi Judith ngomong keren tuh tadi sebenarnya. Buat people yang denger ya, karena tadi konteks ngomong tamborin, jadi meskipun dia merasa wah gue tidak jago nih dengan sesama dancer tamborin juga, tapi dia tetap tidak merasa ngiri atau ya minder, karena ya dia emang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, kan itu satu pelayanan dia gitu, bukan aja untuk sebuah kompetisi. Keren. Oke. Kalau gitu aku mau nanya nih,
seberapa pentingkah menurut Judith gitu ya, kita sebagai anak Tuhan itu kita memuliakan Tuhan tuh seberapa penting, dan apa aja yang kita tujukan untuk memuliakan nama Tuhan, dan gimana sih caranya kita nonjolin apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau seberapa penting banget ya, tujuan kita itu kan untuk apa yang kita lakukan itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya, diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau seberapa penting ya penting banget, dan itu bahkan kalau bisa jadi prioritas utama kita gitu ya di hidup ini. Apapun yang kita lakukan itu sebisa seturut kehendak Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Terus tadi pertanyaan kedua, bagaimana cara menonjolkan sisi kehebatan Tuhan itu ya. Kalau menonjolkan sisi kehebatan Tuhan tuh ya itu sih tadi dengan sebenarnya dengan kita mengasah talenta kita, dengan kita menunjukkan kalau kita itu maksudnya kita berusaha sungguh-sungguh gitu. Kalau maksudnya karena misal dalam ujian gitu ya, dalam ujian yang mungkin kita mahasiswa pastikan ujian gitu ya. IP lah gitu, IPK nanti kalau keluar, nanti kalau udah semesteran gitu, kan kita juga nggak bisa kan yang kayak terus-terusan terus berdoa doang tanpa ada usaha dan lain sebagainya. Pasti kita perlu dong belajar, perlu dong memahami materi, perlu dong mendengarkan dosen, kita perlu sacrifice lebih gitu loh daripada teman-teman kita kalau kita mau mendapat hasil yang lebih memuaskan gitu kan. Nah itu pastinya kan juga kita sebagai anak Tuhan harus punya kemauan tekad yang kuat gitu loh untuk untuk kita tuh untuk mencapai hasil yang memuaskan itu. Kalau kita punya target gitu, misal pengen IP-nya 3,9 gitu ya harus belajar, kalau nggak belajar ya nggak bisa gitu kan. Nah itu kan juga menonjolkan sisi kayak kehebatan Tuhan gitu loh. Kayak sebenarnya walaupun 3,9 ini dengan aku belajar pun, aku cuma belajar itu juga nggak bisa gitu loh. Aku tetap perlu pertolongan Tuhan, sama kayak yang ada orang bilang itu kan bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena kuat dan gagah Tuhan gitu kan ya. Jadi mungkin dari misal kita dapat suatu pencapaian, suatu achievement yang baik, itu tuh bisa mungkin bisa di share gitu kan. Achievement itu kan nggak apa-apa ya, misal kita bagikan gitu ke orang lain, dan kita juga itu bisa jadi kesaksian kita gitu loh, kesaksian hidup kita kalau ini loh kedahsyatan Tuhan di hidupku. Aku bisa mencapai achievement ini tuh bukan karena kuat dan gagahku aja, bukan karena perbuatanku aja, bukan karena usahaku aja, tapi juga karena pertolongan Tuhan gitu sih. Oke. Iya gitu. Mantap ya, sangat banyak roti yang bisa dimakan. Yummy. Yummy semua gitu ya. Semua pembahasan kamu, semua jawaban kamu tuh semua roti semua. Dimakan dong. Dimakan. Karena kan itu menjadi berkat juga kan, buat reminder buat kita juga dari host nih, dari aku, buat people juga yang buat dengar. Roti itu ya, roti hidup ya kan, Tuhan bilang katanya kita bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang dicoba oleh Tuhan. Gitu. Oke. Keren. Kalau iya udah lanjut. Kalau Angel sama Kopeung gimana nih? Yang tadi pertanyaan yang tadi, seberapa penting sebagai anak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan? Oke. Mungkin aku jawab dulu kali ya. Sebenarnya sama juga, kalau ditanya seberapa penting, pasti penting. Tapi lebih caranya how, gimana kita bisa melakukannya. Kalau menurut aku, karena kita sebagai anak Tuhan, kita udah dikasih privilege sama Tuhan, baik itu karena kita udah dipilih, kita punya talenta juga, dan berbagai macam privilege lainnya kayak hikmat, kebijaksanaan dan lain-lain. Cara menunjukkannya kalau menurut aku adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Karena itu kan kita perlunya banyak-banyak baca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pasti kita juga udah punya tujuan nih dari Tuhan. Tuhan udah punya rencana dalam hidup kita. Dan juga aku ambil analogi seperti kayak contoh anak presiden dah. Anak presiden pasti dia tidak akan melakukan suatu perbuatan yang onar, yang jelek, yang menjelekkan nama bapaknya. Nah sama juga kayak kita sebagai anak Tuhan,
pasti cara untuk memuliakan nama Tuhan adalah kita juga melakukan tindakan yang baik, kita juga mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita tidak kayak inilah kayak bisa ngebunuh orang atau apa, itu sangat mencoreng sekali kan gitu jatuhnya. Kalau menurut aku dari aku gitu sih. Kalau ada Angel gimana? Oke, kalau dari aku pertanyaan seberapa penting pasti setiap dari kita tuh jawab akan sangat-sangat penting gitu, karena apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi gambaran nih tentang kita sebagai anak Kristen, sebagai anak Tuhan. Ya benar seperti yang tadi Kopeyong bilang gitu kan, tergantung gimana cara kita menyampaikannya dan karakter kita dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu sih. Oke, aku suka banget sih sama jawaban Kopeyong yang tadi yang perumpamaan anak presiden gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan juga jangan sampai lah kita menjelekkan nama bapak kita gitu. Iya. Karena kan relate banget kan ya. Karena soalnya sering banget sih kayak, oh lu anak Tuhan, tapi kok perbuatan lu gitu. Nah kan. Jadi kalau minggu ke gereja, tapi kalau udah keluar dari gereja udah keluar kayak sama kayak yang lain gitu kan. Nggak ada bedanya gitu kan kadang. Iya. Aduh. Jadi ketemu tempat lain yang mana gitu. Kristen KTP gitu kan ya, jangan sampai lah kita dibilang Kristen KTP gitu ya. Iya, karena kita udah punya privilege itu kan. Sayang banget tuh kalau misalnya kita tidak pakai privilege itu gitu. Nah, buat Judith nih, kan kita udah banyak banget nih bahas tadi kayak privilege kan, kita mengabau talenta sebagai privilege, terus privilege dapat hikmah, dapat kebijaksanaan juga, terus kita dipilih Tuhan. Boleh dong Judith kayak bikin kesimpulan gitu loh. Untuk pure people kan siapa tahu ada mereka yang tiba-tiba dengernya di tengah-tengah podcast ini, jadi mereka nggak tahu nih awalnya ngebahas apa gitu kan. Boleh dong kamu simpulin jadi satu hal gitu, apa yang mau kamu bilang ke pure people biar mereka, oh ternyata kita sebagai anak Tuhan tuh privilege-nya ini loh gitu. Oke, jadi pure people semuanya di sini kan sebagai anak Tuhan pastinya kita punya privilege, yaitu di mana kita bisa mengenal Tuhan, kita udah punya privilege untuk bisa mengikut Tuhan, di mana saat kita mengikut Tuhan itu kita dapat privilege lain, yaitu seperti berkat, penyertaan, perlindungan, kasih Tuhan dan lain sebagainya. Kalau menurut aku sih sebisa mungkin privilege yang Tuhan berikan itu digunakan sebaik-baiknya dan digunakan untuk kemuliaan namanya gitu. Jadi jangan sampai kita hidup itu keluar dari kehendak Tuhan. Kita harus mencerminkan pribadi Tuhan itu sendiri. Kita harus mencerminkan pribadi Yesus dalam setiap perilaku, perkataan, perbuatan. Apalagi kita sekarang mahasiswa gitu kan ya, pure people juga kayaknya yang nonton ini pasti banyak kan. Pasti mahasiswa gitu sama kayak kita gitu kan, pasti banyak sekali tuh godaan-godaan di luar. Tapi kalau aku boleh ngomong gitu ya, jangan sampailah kita itu kompromi sama perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan. Kalau bisa sebisa mungkin kita harus terus jalan mengiring Tuhan dan terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Mantap, keren. Wih, gila keren. Simpulannya keren. keren. Paling aku mau ada sedikit nambahin nih gitu. Kalau dari yang kesimpulan yang aku dapat gitu ya, kan tadi Kak Judith udah jelasin tuh kalau misalnya aku juga menurut aku tuh kan Tuhan telah menciptakan kita kan, dan dari situ kita harus siap nih, dan kita harus mampu untuk melakukan apa yang pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan. Jadi dari kita sendiri kita harus mau, dan juga jangan bener-beneran untuk ngasih tahu privilege kita dan talenta kita. Nah, dari pemahaman ini menurut aku kita belajar nih untuk berusaha hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Seperti itu. Asik. Ini dua-dua keren nih kesimpulannya. Calon pendeta. Aduh, calon pendeta. Calon pendeta. Kamu S1, S2 pendeta lah, teologi. Teologi, sekolah Alkitab. Sebenarnya kalau sebagai anak Tuhan ya pastinya harus itu memahami lah, walaupun kita bukan sarjana teologi, tapi
nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang ada di Alkitab itu harus kita terus hidupi gitu ya. Firman-firman Tuhan itu jangan coba didengerin masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi kalau bisa ya benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan gitu. Iya betul banget, keren. Padahal kan semuanya udah ada di Alkitab. Jadi guidebook Benar-benar. kita lah. Guidebook. Oke. Ini dia. Oke, tapi sebenarnya tuh aku sedih banget nih kok. Kenapa? Kan aku minta lanjut kok, sedih kamu. Kok kamu sedih? Kenapa kamu sedih? Karena sebenarnya tuh kita tuh tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih kan, privilege dan talenta gitu kan ya kok. Nah, tapi ternyata kita harus sudah segera berakhir, udah segera berpisah nih. Ya, apalagi seru-seru. Pada seru loh ngobrol sama Judith. Banyak rotinya Iya, seru yang diberikan ya. Tapi buat teman-teman People, jangan sedih karena masih ada podcast-podcast Lumina selanjutnya. Jadi buat teman-teman People, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Lumina, yaitu Lumina Gracia. Dan kalian bisa banget untuk komen siapa kira-kira gue star yang bakal kita ajak untuk ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Nah, tentunya jangan lupa untuk follow IG Lumina, yaitu di @luminagracia, supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik dari Lumina. Dan yang nggak kalah pentingnya, kalian harus follow @lumiar.lgc. Nah, di sana bakal banyak banget nih merch-merch yang menarik, dan mungkin sebagai bentuk wujud cinta kasih kalian ke orang lain ataupun ke diri sendiri. Oke, seperti itu. Sorry ya, sabar dulu, bentar. Aku melihat ada yang aneh nih di sini. Ternyata Apa tuh? Lumina Gracia sekarang punya TikTok. Oi. Lumina Gracia. Kalian jangan lupa untuk follow juga di TikTok ya. Oke? Iya. Oke, sip. Oke, tadi selain YouTube channel, Ya lanjut. selain YouTube channel dan IG juga akan ada TikTok. Jadi pantengin terus dan tetap stay update sama Lumina. Oke, seperti biasa People, don't forget to be pure and Bless. Bye-bye. bye. Bye-bye.